നോട്ട് 2 എവിടെയോ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് Halo para pecinta film, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film, Ruang Sel Film. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah film dari negeri Bollywood atau India, dari negerinya Shah Rukh Khan dan Aamir Khan, tapi bukan mereka yang bermain atau berperan dalam film kali ini. Halo Aran. Untuk mereview film ini, saya mengingat kembali sebuah peribahasa lama yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga bau busuknya. Peribahasa ini saya rasa menjadi sebuah pembuka untuk mereview sebuah film yang akan saya review pada kesempatan kali ini, di mana film ini berjudul Kadaver. Film India yang bergenre drama misteri ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2022, di mana sepenuhnya dalam proses syuting film ini semua dilakukan di negeri India. Film Bollywood Kadaver ini kita mulai dengan menceritakan tentang seorang pak polisi yang mendampingi seorang ahli forensik terkenal yang bernama Dr. Barda. Keduanya sedang menyelidiki tentang sosok mayat yang dibakar di dalam mobil, di mana mobil tersebut ditemukan dalam sebuah hutan. Scene berganti saat film ini menampilkan tokoh lainnya, yakni Haris Utaman yang berperan sebagai Vishal, inspektur polisi. Kedatangan Inspektur Vishal ini ke Dr. Barda adalah untuk mengkonfirmasi mayat yang terbakar tersebut, di mana kemudian diketahui bahwa mayat yang terbakar tersebut adalah mayat dari seorang dokter jantung yang terkenal dari rumah sakit JC Hospital. Di tengah penyelidikan untuk mencari pembunuh Salim Rahman, Pak Polisi tiba-tiba mendapat sebuah fakta dari balik jeruji, di mana seorang sipir sedang berjoget di tengah sebuah gambar Salim Rahman. Melihat adanya gambar Salim Rahman, bisa jadi ini adalah sebuah pesan kematian yang ditulis oleh sang pembunuh dari balik jeruji. Di tengah penyelidikan untuk mencari pembunuh Salim Rahman, tiba-tiba datanglah ayah dari Salim Rahman yang merasa sangat syok dengan kematian putranya tersebut. Adegan kemudian berganti saat Inspektur Vishal berkunjung ke sebuah penjara, di mana dia hendak melihat langsung gambar Salim Rahman dari balik jeruji. Rupanya gambar-gambar tersebut digambar oleh seorang narapidana yang bernama Vetri. Vetri adalah seorang narapidana yang didakwa atas kasus pembunuhan yang berkaitan dengan istrinya di masa lalu. Walau seperti itu, di dalam penjara Vetri sendiri tidak aman karena dia sering berkelahi dengan narapidana lainnya. Vetri yang diperankan oleh Arun Adit ini memiliki karakter sebagai seorang lelaki yang pendiam dan tidak banyak bicara. Beban masa lalu serta dendam menjadikan dia menjadi orang yang tidak banyak bicara, termasuk kepada Inspektur Vishal. Melihat proses penyelidikan pembunuhan Salim Rahman yang masih terhambat, oleh karena itu Inspektur Vishal pun kini berpartner dengan dokter pantologi, yakni Dr. Barda, di mana mereka berdua diharapkan bisa menemukan pembunuh dari Salim Rahman. Dr. Barda yang diperankan oleh Amalia Paul merupakan dokter ahli pantologi forensik yang memang sedang naik daun karena memiliki cara dan metodologi pekerjaan yang sangat efektif dan akurat. Dan oleh karena kualitas kerjanya tersebut, kemudian Inspektur Vishal pun akhirnya meminta Dr. Barda untuk berpartner dengannya guna memecahkan kasus pembunuhan Salim Rahman yang menjadi sebuah kasus yang menggemparkan seantero negeri India pada saat itu. Adegan kemudian berlanjut ke sebuah ruang interogasi, di mana pada saat itu Inspektur Vishal tidak percaya dengan pernyataan Vetri bahwa dia adalah pelaku pembunuh Salim Rahman, karena Vetri sendiri selama ini berada di balik jeruji yang tidak siapapun orang datang untuk menjenguknya kecuali seorang pastor. Namun ketika dalam ruang interogasi dia menceritakan tentang sosok Angel, tiba-tiba pandangan Vetri menjadi sangat sedih. Adegan kemudian berlanjut untuk mencari tahu siapa sosok Angel yang membuat Vetri sangat sedih saat dia sedang diinterogasi. Oleh karena itu dia pun bertanya kepada pastor yang merupakan ayah angkat dari Angel di masa lalu, di mana Angel sendiri adalah seorang bayi yang terbuang di hadapan pastor yang dibuang oleh orang tuanya.
Pada saat itu, dia bertemu dengan Fetri yang masih sama-sama bekerja di sekitar gereja. Walau seperti itu, keduanya kemudian saling jatuh cinta, di mana akhirnya mereka berdua bisa menikah dan direstui oleh pastor yang merupakan ayah angkat dari Angel tersebut. Kehidupan Fetri dan Angel sangat berbahagia, apalagi Angel yang kemudian hamil. Walau seperti itu, rupanya Fetri tetap ingin merantau keluar gereja agar bisa menghidupi Angel dan anaknya nanti. Setelah Fetri dan Angel keluar dari gereja untuk hidup lebih baik, rupanya kehidupan mereka malah tidak lebih baik, di mana akhirnya Angel kembali sebagai mayat yang dikubur di sekitar gereja. Scene kemudian berlanjut saat Fetri sedang berdoa di hadapan Tuhannya di sebuah gereja, di mana pada saat itu dia mengucapkan kalimat-kalimat berkata dendam yang kemudian didengar oleh Dr. Bradra pada saat itu. Pada momen inilah kemudian Fetri meninggalkan petunjuk yang berisikan nama orang yang akan menjadi target selanjutnya yang akan dia bunuh. Dalam perjalanan saat Inspektur Vishal dan Dr. Bradra mencari tahu asal mula dan kata kunci tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Hampir saja mereka terjun ke dalam sebuah jurang kalau tidak saja Inspektur Vishal berhasil menahan mereka. Beruntung mereka semua selamat dari kejadian yang tiba-tiba hampir saja merenggut nyawa mereka pada saat itu. Adegan berlanjut ke dalam sebuah penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Dr. Bradra pada saat itu, di mana kemudian mereka menemukan sebuah fakta bahwa istri dari Fetri pernah dirawat di JC Hospital akibat dari kecelakaan, di mana kemudian diketahui dari dokumen tersebut bahwa orang yang menangani proses otopsi adalah seorang dokter yang bernama Salim Rahman yang baru-baru ini menjadi korban atas kekejian pembunuhan orang tidak dikenal. Melihat hal ini, kemudian Dr. Bradra beserta Inspektur Vishal mencoba untuk melakukan sebuah proses autopsi ulang terhadap mayat Angel yang dikubur di dekat gereja. Dalam proses autopsi mereka mengajak sang pastor, namun sayangnya pastor di tengah jalan mendapat cedera dari orang yang tidak dikenal yang menyebabkan pastor atau ayah angkat Angel kritis dan koma di rumah sakit. Melihat situasi yang tidak kondusif, Dr. Bradra pun berasumsi bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres terhadap mayat Angel yang dikubur di dekat gereja. Dan benar saja, pada malam harinya beberapa orang hendak membongkar paksa mayat Angel. Beruntung Inspektur Vishal datang di waktu yang tepat bersama Dr. Bradra dan anak buahnya. Sehingga cerita terjadi perkelahian antara Inspektur Vishal melawan para pembongkar kuburan yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut. Dan benar saja, para pembongkar kuburan pun lari tunggang langgang akibat dihajar oleh Inspektur Vishal. Dan proses legal otopsi pun dilakukan pada keesokan paginya yang dipimpin langsung oleh Dr. Bradra pada saat itu. Mayat Angel yang sudah dikubur selama 4 tahun masih terasa awet karena mengandung sebuah bahan zat kimia yang berhasil mengawetkan mayatnya. Dan saat proses otopsi terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Dr. Bradra pada saat itu, di mana kemudian diketahui sebuah fakta yang memang hanya diketahui oleh Inspektur Vishal dan Dr. Bradra, bahwa jantung Angel telah hilang dari badannya. Merasa ada kejahatan medis yang terstruktur, Inspektur Vishal bersama Dr. Bradra pun menuju ke rumah sakit tersebut, namun sayangnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Namun tiba-tiba intuisi dari Dr. Bradra berpikir tentang sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh Fetri beberapa waktu yang lalu, di mana kemudian ditemukan sebuah nama yang akan menjadi salah satu target dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh Fetri. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun bertemu dengan dokter bedah dari JC Hospital, yakni Dr. Abel, di mana kemudian mereka mewawancarinya seputar kematian Angel beberapa tahun yang lalu. Namun saat mereka sedang mewawancari, tiba-tiba mereka mendengar sebuah tembakan yang berasal dari kamar Dr. Abel, dan ditemukan Dr. Abel telah mati seketika. Rupanya sang pembunuh telah berada lama di rumah Dr. Abel dan mencari waktu yang tepat untuk menghabisi nyawanya. Sayang sekali pada saat itu Inspektur Vishal tidak bisa menangkap sang pembunuh.
Kematian Dr. Abel menjadi kegagalan yang langsung ditegur oleh sang komisaris yang menyatakan bahwa Inspektur Visa tidak mampu menangani kasus seperti ini. Walau seperti itu, Inspektur Visa masih meminta kepada komisaris untuk diberikan kesempatan dan mencari pembunuh Salim Rahman dan Dr. Abel tersebut. Salim Rahman Abel. Adegan kemudian berganti ke gedung pengadilan di mana Fitri kembali disidangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kematian Dr. Abel dan Salim Rahman. Namun pada saat itu rupanya Fitri tidak menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya. Scene kemudian berganti saat Inspektur Visa sedang menangani seseorang yang kemudian menceritakan tentang sosok Fitri dan istrinya sesaat sebelum istrinya mengalami kecelakaan. Di mana pada saat itu tiba-tiba saat mereka berada di atas motor, kalung Fitri diambil oleh salah seorang perampok yang menyebabkan Fitri terjatuh dari motornya. Fitri sangat panik saat melihat Angel tidak sadarkan diri. Dengan kondisi seperti ini, Fitri pun menghajar salah satu perampok hingga dia tewas tertabrak oleh sebuah bis. Walau sudah dibawa ke rumah sakit, rupanya Angel tetap meninggal pada saat itu juga. Dan kemudian diketahui bahwa jantung dari Angel sudah didonorkan atau diperjualbelikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien lainnya dengan harga yang tidak diketahui oleh Fitri maupun ayah angkatnya. Melihat fakta-fakta serta bukti yang sudah ditemukan, kemudian akhirnya Inspektur Visa bersama Dr. Badra pun menyimpulkan bahwa target selanjutnya adalah pendonor yang menerima jantung Angel. Namun belum usai penyelidikan, Inspektur Visa harus dipindahkan secara sepihak oleh sang komisaris yang diminta langsung oleh Ayam Salim Rahman yang merupakan dalang dari kejahatan ini semua. Ayah Salim Rahman, Dr. Abel dan Salim Rahman sendiri adalah orang yang memperjualkan organ manusia secara ilegal di rumah sakit tersebut. Mendengar pernyataan ini, Inspektur Visa pun mengatakan pendapatnya bahwa orang yang akan ditarget selanjutnya bukanlah pendonor dari jantung, melainkan ayah dari Salim Rahman yang akan dijadikan sebagai target selanjutnya yang akan dibunuh oleh Fitri itu sendiri. Di mana pembunuhan ini adalah cara yang dilakukan karena dia tidak mendapat keadilan yang seharusnya. Dan benar saja, ketika ayah Salim Rahman hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada seseorang yang telah berada di mobilnya dan kemudian menyekapnya ke sebuah tempat. Dan alangkah kagetnya, orang-orang yang melakukan pembunuhan berantai tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Badra yang merupakan ahli forensik yang selama ini menyelidiki pembunuhan bersama Inspektur Visal. Scene kemudian mundur untuk menjelaskan benang merah antara Angel dan Dr. Badra yang rupanya mereka telah saling kenal mengenal. Pertemuan singkat dalam sebuah perjalanan di sebuah bis membuat mereka saling terkait layaknya sama saudara. Pertemuan yang mengesankan saat Barda bertemu dengan Angel pun berlanjut saat mengetahui sebuah fakta bahwa Angel telah tewas seketika di rumah sakit akibat malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah di JC Hospital. Melihat hal ini, kemudian Dr. Badra pun merencanakan sebuah pembalasan yang harus diberikan kepada dokter-dokter bedah yang ada di rumah sakit tersebut akibat perbuatannya yang menghilangkan nyawa banyak orang. Namun sayangnya saat pria mencoba mengambil data-data dari laptop Salim Rahman, dia keburu ketahuan dan disiksa seketika hingga menyebabkan dia harus mengalami luka bakar yang sangat serius. Di detik-detik sebelum pria meninggal, dia memberikan petunjuk kepada Dr. Barada tentang orang-orang yang bertanggung jawab atas jual beli organ di rumah sakit tersebut. Kematian Angel serta kematian pria membuat Dr. Barada mempertanyakan tentang sebuah keadilan, di mana kemudian dia sendiri mengatakan kepada pastor bahwa dia harus membuat jalan keadilannya sendiri. Dr. Barada serta ayah pria masih mengingat jelas bagaimana anaknya harus meregang nyawa oleh asam yang menimpa tubuhnya dan membuatnya tewas seketika. Salim Rahman kemudian mendapat siksaan sebagai bentuk pembalasan dendam yang dilakukan oleh ayah pria dan Dr. Barada atas kematian dari anak dan sahabat mereka. Dr. Abel juga ditembak langsung oleh Dr. Barada pada saat itu dengan membuat sebuah kamuflase sidik jari dari orang lain yang sudah meninggal. Mendengar pernyataan dari Dr. Barada, kini Ali Rahman pun bersiap menunggu ajalnya yang menjemput. Scene selanjutnya menunjukkan bahwa jenazah Ali Rahman tidak pernah ditemukan oleh siapapun, bahkan oleh sang polisi.
Identitas pembunuh yang tidak diketahui membuat Pak Polisi pun kelimpungan untuk mencari siapa pembunuh dari Salim, Ali Rahman, bahkan Dr. Abel. ചില ശരീരങ്ങൾക്ക് ഉயிருള്ളതിനേക്കാൾ ഉയിർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് Dan inilah akhir cerita dari film drama misteri Kadaver. Walau terlihat sadis, namun film ini tetap menampilkan sisi humanis yang sangat menyentuh. Bahkan di akhir film, Dokter Berada masih memberikan sebuah kebenaran kepada Fitri bahwa harapan untuk hidupnya masih selalu ada, di mana sebenarnya istri Fitri, yakni Angel, memberikan sebuah titipan berupa seorang anak kecil yang berhasil selamat dalam sebuah operasi di masa lalu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya hingga akhir ini. Berikan saran dan kritik di kolom komentar untuk saya bisa lebih baik selanjutnya. Sampai jumpa di konten Ruang Selfie selanjutnya, dan selamat menikmati hari-harinya. Bye bye.